Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bisa banjir bandang menerjang Kabupaten Flores Timur, puluhan warga dilaporkan tewas. Upaya evakuasi dan pencarian korban hingga kini masih terus dilakukan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kami sudah tersambung bersama Kepala Pelaksana BPBD NTT, Thomas Bangkes. Selamat sore, Pak Thomas. Pak Thomas, seperti apa progres pencarian dan juga evakuasi sejauh ini, Pak? Ya, jadi selamat sore Metro TV. Ini ada kendala akses karena terjadinya di Pulau Adonara. Itu hanya bisa dijangkau dengan laut dari Flores Timur, dari Larantuka, Bu ya. Jadi untuk pencarian korban longsor minimal harus menggunakan alat berat. Nah, sekarang tim sudah menuju ke Adonara dipimpin Pak Bupati. Mudah-mudahan sebentar bisa dilakukan evakuasi bersama dengan tim SAR, TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Baik, Pak Thomas, jadi ini salah satu kendalanya adalah karena medannya yang cukup sulit begitu ya Pak Thomas ya? Mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa bagaimana akses dan juga medan yang harus ditempuh untuk bisa menuju ke lokasi banjir bandang dan tanah longsor ini, Pak. Akses satu-satunya melalui laut, Bu. Jadi itu harus dengan bantuan perahu atau kapal. Nah, untuk melakukan evakuasi yang cepat itu dibutuhkan alat berat. Nah, kendala itu yang dialami oleh tim evakuasi. Memang ada tim SAR yang dari Maumere diperbantukan. Mudah-mudahan malam ini bisa melakukan pencarian korban di lokasi titik longsor. Baik, Pak Thomas, bagaimana mungkin saat ini kondisi di sana, cuaca di sana, dan wilayah mana yang saat ini mungkin yang mengalami kerusakan cukup parah? Tadi sudah dilaporkan ada 2 kecamatan, Ileboleng dan Adonara Timur ya, Ibu. Ada 3 desa Lamanele, desa Waibura, dan desa Wetabula. Ada 3 desa itu yang paling parah dan 2 kecamatan. Baik. Pak Thomas, kemudian terkait dengan korban, baik korban meninggal ataupun juga korban luka-luka, apakah sudah ada data terakhir yang masuk begitu terkait dengan data korban ini, Pak? Data pastinya belum karena tim masih sementara dalam perjalanan, tetapi yang diperoleh dari data relawan ada 5 orang meninggal, 5 orang luka-luka. Terus 4 orang luka itu sudah ditangani di puskesmas. Terdapat 40 rumah yang tertimbun longsor. Itu data sementara dari relawan yang data pastinya mungkin besok, Bu. Karena tim masih merapat ke sana. Baik, karena tadi sebelumnya juga kami sempat mewawancarai Wakil Bupati Flores Timur yang mengatakan bahwa jumlah korban meninggal ini sudah mencapai angka 54 begitu datanya, Pak Thomas. Ini belum ada begitu ya kepastian ataupun data yang didapatkan dari BPBD. Ya, jadi laporan resmi dari Pusdalob BPBD Flores Timur itu memang ada 40 rumah tertimbun longsor. Kita belum tahu pasti apakah rumah-rumah ini ada penghuni atau tidak karena kejadiannya pada pukul 1. Nanti data-data pastinya karena ini menyangkut longsor, Ibu. Ya. Setelah tim SAR melakukan evakuasi, identifikasi, verifikasi baru kita bisa sampaikan ke publik. Baik, tadi Anda katakan ada 40 rumah begitu yang masih tertimbun ya, longsor. 40 rumah, sekitar 40 rumah yang tertimbun longsor, Bu ya. Baik, ya. Kemudian juga yang dibutuhkan adalah alat berat begitu ya Pak ya untuk bisa mengevakuasi dan alat melihat berat apakah untuk akselerasi percepatan evakuasi. Baik, kalau begitu sekarang apa yang sedang dilakukan untuk evakuasi ini Pak sembari menunggu alat berat yang datang Pak? Jadi sementara dilakukan secara manual melalui bantuan penduduk setempat, TNI, Polri, Basarnas sudah merapat dari Maumere. Mudah-mudahan dalam
1-2 jam sudah bisa menjangkau lokasi. Baik. Pak Thomas, untuk wilayah ini apakah memang pernah sebelumnya begitu ada peristiwa banjir bandang ataupun juga tanah longsor? Ini memang termasuk zona yang rawan akan tanah longsor, Pak Thomas? Selama ini sejarahnya belum pernah. Yang terjadi itu di daratan Larantuka, tetapi di Adonara sendiri belum pernah. Baik. Pak Thomas, terkait dengan banjir dan tanah longsor, kemudian bagaimana dengan warga saat ini, kemana mereka mengungsi? Sudah adakah begitu posko pengungsian yang dibangun? Jadi sementara Bu, dalam tim itu sudah dilengkapi dengan tenda dan peralatan posko untuk dilakukan tanggap darurat di lokasi banjir dan longsor. Berapa total warga yang mengungsi? Ini juga masih belum didata Bu, karena kita hanya berharap sama relawan yang ada di desa. Baik. Nah, mudah-mudahan tim lengkap itu sudah bisa merapat malam ini. Baik. Baik Pak Thomas, kemudian apa saja mungkin kebutuhan untuk warga pengungsi ini Pak saat ini Pak? Yang pasti kebutuhan dasar Bu ya, jadi mungkin kebutuhan dasar berupa makan minum, terus pakaian, selimut karena musim hujan, tenda, dan kebutuhan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar. Air minum juga mungkin sangat penting. Baik, apakah juga sudah ada informasi begitu mungkin dari BMKG terkait dengan cuaca di sana dalam beberapa hari ke depan? Ya, jadi perkiraan BMKG itu ada bibit siklon tropis di Laut Sabu dan bergerak terus menjauhi Indonesia, kemungkinan besar sampai dengan tanggal 9 April. Tapi Sampai kita tetap 9 siaga April. di seluruh kabupaten di NTT untuk siaga satu minggu ke depan lagi. Khususnya untuk di wilayah mana saja ini Pak Thomas? Laporan sementara ada 12 kabupaten kota yang sudah terdampak, termasuk Kota Kupang ada banjir dan abrasi pantai ya. Baik, artinya BPBD juga sudah mulai menyiapkan antisipasi begitu Pak? Ya, jadi kita sudah antisipasi melalui aktivasi posko 24 jam di seluruh kabupaten sejak peringatan dini dari BMKG. Baik. Logistik Pak, juga kita sudah siapkan, tapi kendalanya akses. baik, Jalan-jalan akses dan yang medannya itu putus. tadi ya Pak ya? Ya, itu yang menjadi kendala Bu ya. Baik, Pak, terkait dengan informasi kalau tidak salah ini ada 4 orang yang dilaporkan hilang ya untuk data sementara begitu Pak. Untuk pencarian 4 orang ini seperti apa Pak skema pencariannya? Ya, pencariannya secara manual Bu, melibatkan masyarakat setempat, TNI, Polri, relawan yang ada di desa-desa, kita lakukan secara manual. Baik. Dengan menyusuri daerah aliran sungai ya. Oke, baik, terima kasih Pak Thomas Bangke, Kepala Pelaksana BPBD NTT sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.